Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan dari ayat-ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat ini kalau kita lihat tidak terkait dengan puasa, akan tetapi temanya adalah tentang doa. Sehingga para ulama mengatakan di antara hikmah ada ayat ini di tengah-tengah ayat puasa ini menunjukkan bahwasanya puasa merupakan syahrul doa, bulannya kita berdoa. Karena apa? Karena doa orang yang berpuasa ini mustajab. Ada 3 orang yang doanya mustajab. Di antaranya as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka orang yang berpuasa hendaklah dia memperbanyak doa ketika dia berpuasa, sebelum dia berbuka, ataupun di malam-malam hari, karena seseorang yang berpuasa dia akan bangun malam, bangun di waktu sahur. Begitu pula waktu sahur ini merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka ayat ini tidak terkait dengan puasa, akan tetapi muncul di tengah-tengah ayat tentang puasa untuk hikmah yang begitu besar, yang menunjukkan bahwasanya puasa ini merupakan bulan kita berdoa. Maka kita perbanyak doa kita di bulan puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita. Dan terijabahnya doa bukan dikabulkan permintaan kita saja, akan tetapi ada beberapa cara Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa seseorang. Pertama dikabulkan, yang kedua dihindarkan seseorang tersebut dari mara bahaya, yang ketiga Allah Subhanahu wa taala tabung doa tersebut untuk di akhirat. Ini merupakan cara-cara Allah Subhanahu wa taala dalam mengkabulkan doa seseorang. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, maka katakanlah aku ini dekat. Di sini kata para ulama, seharusnya atau umumnya pada ayat-ayat yang lain, apabila Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara di dalam Al-Qur'an, maka ada kata qul, katakanlah. Akan tetapi pada ayat ini tidak ada wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tidak dikatakan faqul fa inni qarib, faqul inni qarib. Akan tetapi langsung fa inni qarib. Ini menunjukkan bahwasanya kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu benar-benar dekat dari hambanya. Di dalam riwayat dikatakan Allah itu lebih dekat dari seorang hamba daripada tali sendalnya, yang lebih dekat daripada tali sendalnya. Maka Allah itu maha dekat, sehingga dihapus kata qul. Begitu pula ada mengatakan dihapus kata qul ini untuk menunjukkan jika seseorang itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dia langsung meminta kepada Allah, tidak membutuhkan perantara. Tidak butuh perantara, tidak butuh perantara melalui nabi, langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Langsung minta kepada Allah, tidak melalui perantara, nabi ataupun perantara yang lain, harus ke kuburan dulu baru minta kepada Allah, tidak perlu. Karena Allah itu
maha dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku menjawab, mengabulkan ya doa seorang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya, dia ikhlas, ya, bertumpu kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah ketika berdoa. Ya, dia memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal. Ya, sebab-sebab ya tidak terkabulkannya doa pada dia dihilangkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah dia itu ya memenuhi panggilanku, memenuhi apa yang aku perintahkan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia untuk beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar ya mereka itu mendapat ya petunjuk, agar mereka mendapat petunjuk. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala yang meminta kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa mereka meminta kepada Allah semata. Ya, tidak meminta kepada makhluk, karena yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha memiliki segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Ya, tidak membutuhkan kepada makhluknya. Bahkan makhluk itulah yang membutuhkan ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi ya kita tekankan ya, mari kita memperbanyak doa di bulan Ramadan. Kita ikhlaskan ibadah. Ya, doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, ya, tanpa wasilah. Ya, kita langsung ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.